Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi didampingi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Agus Bambang Sutoyo Widodo, membuka Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan atau PBB P2 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada hari Rabu 24 Agustus 2016. Kegiatan ini dihadiri para wajib pajak potensial baik perorangan maupun perusahaan dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Kegiatan Pekan Panutan Pembayaran PBB P2 Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2016 ini akan dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dan diharapkan dapat menggugah rasa keteladanan serta keinginan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak sebelum jatuh tempo. Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan penerimaan sektor PBB P2 dapat memberi kontribusi pembangunan yang diarahkan bagi kepentingan masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan, pengadaan, dan penyempurnaan berbagai sarana dan prasarana kota seperti rumah susun, taman, air petra, dan trotoar yang dibutuhkan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tri Kurniadi berharap agar penyelenggaraan Pekan Panutan ini dapat memotivasi wajib pajak lainnya untuk membayarkan PBB P2 karena hal ini merupakan kewajiban. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk menagih pajak atau PBB Bapak Ibu sekalian. Dan ini bagian dari tugas kami. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, memang pegawai pajak tadinya 1.800 Pak. 1.800 ya Pak Bambang ya? 1.200 sekarang tinggal 800. Besok dikurangin lagi Pak. Karena nanti dibagi ke tugas. Nanti ke depan Pak Camat Pak Lurah nih datang, nih Pak pajak Bapak sekian keberatan datang Pak. Ya, Pak. Kalau keberatan kenapa? Nanti tinggal datang kurangin gitu. Seperti itu nanti ke depan. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa PBB P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi. Bagi kami, sejak dialihkan PBB ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, penerimaan sektor PBB P2 memberi kontribusi yang pembangunan bagi kepentingan masyarakat. Di Jakarta Selatan merupakan kontribusi yang terbesar dari 5 wilayah, Pak. Ya. Perlu Bapak ketahui, di Setiabudi aja kita kecamatan saja 2 triliun Pak PBB ini. Kegiatan pemberian terhadap pembangunan semakin meningkat, maka tidak mengherankan setiap tahunnya penerimaan sektor PBB P2 terus mengalami peningkatan. Namun tahun ini kita mengalami penurunan, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pajak. Karena yang di bawah 1M gratis. Bapak Ibu, saya laporkan realisasi penerimaan PBB 2 untuk Jakarta Selatan hingga 23 Agustus tadi mungkin Pak Bambang sudah menyampaikan baru mencapai 1,182 triliun atau 50%, terakhir 54% ya Pak. Ya. Jadi bergerak terus. Dari rencana penerimaan PBB sebesar 2,28 triliun yang berarti masih ada kekurangan sebesar 1,1 triliun atau 48% yang harus dicapai agar tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada APBD 2016.
Sementara Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Agus Bambang Suitoyo Widodo mengatakan, keberhasilan pemungutan pajak juga merupakan salah satu gambaran kinerja camat dan lurah. Maka dari itu, diharapkan agar dapat memenuhi target penerimaan pajak tahun ini. Salah satunya dengan cara sosialisasi tentang pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, karena Jakarta Selatan ini merupakan wilayah terbesar dalam penghasilan pajaknya. Pajak terbesar di dalam komposisi pajak daerah di DKI. Di samping PKB, BPNKB, dan PBBP2 yang angkanya di atas rata-rata 3 triliun. PBBP2 tahun ini kelihatannya turun targetnya. Kita hanya 6,4 triliun dibanding tahun lalu yang 7 triliun. Mengapa juga targetnya turun? Karena ada pengurangan 100% atau pembebasan 100% pada PBBP2 1 miliar pada rumah biasa dan rusunawa dan rusunami, kecuali yang apartemen dan klaster itu tetap walaupun 1 miliar NJOP-nya tetap bayar. Kurang lebih kenapa ini dilakukan oleh Pemprov DKI? Karena keadaan perekonomian sedang tidak baik. Jadi masyarakat tidak terbebani lebih banyak. Dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo Mas Jakarta Selatan melaporkan.